Tantangan ini ya, tantangan bagi saya ya. Saya siap ditanam sampai segini. Ya, yang penting saya ada napas ya. Napas leher saya dikubur, nggak apa-apa. Ini tantangan siapa? Siapa tahu ada yang mau teman-teman. dari teman-teman yang mau silakan, saya siap. Susah untuk mendapatkan, bilang itu wujud apapun bentuk langsung ada, itu susah. Saya bilang susah. Banyak kan orang halusinasi. Bahkan daun itu bilang sering penampakan. Bahkan yang bur-bur itu bilang ada di sini dari jauh dari saya. Jadi saya ditinggalkan di situ dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Kira-kira dia keluar Masuk, ketemulah tanah kuburan itu yang masih baru, ibaratnya baru digali. Untuk pemesanan bilangnya itu pemesanan untuk besok, yang itu ada ya tanah getar itu dalam tanah itu kayak bergetar. Dan bayangan hitam itu terasa di sebelah saya ya. Saya dikasih ya bilang pemancing. Tapi sebenarnya bagi saya ya, walaupun itu suara-suara angker tidak ngefek. Nggak pengaruh berarti ya? Nggak pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Limo Production ya teman-teman ya. Kali ini kita edisi spesial podcast tanya-tanya sama yang kebetulan nih. Ada kebetulan kru kita juga di sini. Kebetulan kemarin videonya viral ya, waktu pas Mas Reza itu explore di salah satu kuburan yang ada di Balikpapan. Jadinya waktu itu Mas Reza ini explore uji nyali gitu ya, dan bukan memberanikan diri, memang dia menantang ya kayak gitu, mau ngerasain hidup di kuburan, di dalam lubang kuburan yang besoknya mau ditempatin pesan. Dan di sampingnya juga itu kebetulan kuburan baru teman-teman. Itu sempat viral sih di Balikpapan. Baru ya, basah gitu ya. Nah, jadinya kita mau tanya-tanya langsung pengalaman waktu Mas Reza ini ditibur, itu apa yang dirasain sih gitu loh. Apa ada kejadian yang betul-betul janggal? Soalnya ada di video, nanti kita perlihatkan. Di situ kelihatan ada bayangan hitam gitu. Nanti kita sertakan ya di videonya, kita sertakan nanti waktu ngobrol, nanti kita sertakan videonya. Jadi langsung kita tanya-tanya langsung ke Mas Reza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza ya. Saya juga tim ekspor juga sebenarnya ya, dari Petualangan Gaib Balikpapan. Nah, begini saya ceritakan yang kemarin sempat viral ya di medsos. Saya masuk dalam tanah kuburan uji nyali di situ ya. Kemarin pertama ini kami ke kuburan itu ada tim dari Balikpapan juga, Juang Andai. Mereka mengajak saya untuk eksplor di kuburan kilo 15 ya. Dan mereka eksplor, dan saya cuma melihat aja ya sebenarnya. Tapi saya penasaran. Saya masuklah ke dalam kuburan itu mencari untuk sebagai tantangan saya ya di situ. Nah, pas saya masuk ketemulah tanah kuburan itu yang masih baru, ibaratnya baru digali. Untuk pemesanan bilangnya itu pemesanan untuk besok yang mau dikuburkan. Nah, disitulah saya terniat untuk masuk di situ. Akhirnya saya coba uji nyali masuk ke situ ya, ke dalam tanah kuburan situ. Saya masuklah di situ, dan sebelahnya lagi kebetulan ya, itu kuburan baru. Mungkin itu baru pagi ya, pagi dikubur ya. Ada orang dikubur di situ, sebelahnya itu sudah lubang. Nah, akhirnya saya masuk ke situ dan saya uji nyali dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Saya sendirian di situ ya. Dan saya rasakan itu ya luar biasa di situ. Itu kemarin saya juga rasakan itu ada ya tanah getar itu dalam tanah itu kayak bergetar. Dan bayangan hitam itu terasa di sebelah saya ya. Di situ saya merasakan memang ada sesuatu ya, itu entah apa. Saya lihat tuh bayangan hitam. Dan saya juga putar ulang video itu, memang ada bayangan hitam yang tembus ke dada saya ya. Nah, situ saya ambil kesimpulan kenapa di situ. Karena kita pasti akan ingat mati juga ya. Ibaratnya kita akan dikubur juga di situ. Makanya manusia ini sering harus ingat mati ya. Karena kita pasti bawa cuma kain kafan untuk masuk dalam tanah kuburan, tidak bawa harta, tidak bawa apapun ya. Amal dan ibadah aja kita.
Nah disitulah, dan saya pernah juga menonton kisah waliullah ya, Sunan Kalijaga. Beliau luar biasa, beliau dikubur di tanah kuburan itu ya, bahkan dia ditanam di situ. Apa yang dirasakan? Karena di situ ya ketauhidan diri kita pada Allah Ta'ala. Apa yang ditanya? Pasti ditanya tanah kubur itu, man robbuka, siapa Tuhanmu? Kenal enggak dengan Tuhanmu? Di situ saya ambil kesimpulan juga, saya masuk di situ tanah kuburan, ya memang saya rasakan dada saya bergetar ya, ibaratnya luar biasa, dan tanah ini juga ikut bergetar saya rasakan. Itu luar biasa pengalaman saya. Jadi sebelum melakukan dinyali ke dalam lubang itu, apakah ada semacam pakai dupa itu, atau memang langsung aja kemudian habis itu apa yang dirasakan setelah itu gitu kan di situ kan pasti kan kuburan itu kan baru tuh sampingnya kan. Nah jadi itu kira-kira apa yang dirasakan selain itu gitu? Nah waktu itu memang dikasih dupa ya, dupa yang lidi, ada yang lidi, tapi itu kayak lihat itu dupa Cina ya, dari Cina, punya Cina ya kuburan. Akhirnya ditancap lah 4 sisi di kuburan itu. Jadi di tengah satu, di kanan satu, di tengah lagi satu, kan dia kuburan begini ya. Jadi segi empat ini jadi satu semua, itu dupa. Itu kuburan orang Cina atau kuburan Muslim? Ya kalau saya sih non Muslim sih ya, non Muslim. Nah mohon maaf non Muslim, karena di situ kan uji nyali ya. Karena Tapi namanya itu sama aja ya. Ya sama aja. Pasti ada siksaan. Ada pasti siksaan luar biasa. Mungkin ada suatu fenomena juga lah sedikit mungkin ya. Suara mungkin ya. Ya fenomena pasti ada. Yang saya rasakan memang pas saya tidur di dalam itu, kan saya situ nantang ya. Saya nantang di situ. Yang saya bilang, ayo saya tantang yang suka mengganggu, merusak bukan manusia atau jin apapun yang suka mengganggu, saya tantang di situ. Mau jin apapun sekalipun, mau jin Korean sekalipun, saya akan tantang di situ. Dan saya terasa di situ di dalam itu kayak getaran, goyang dia, kayak getaran. Saya terasa getaran itu. Tapi saya tetap di situ memuji kebesarannya Allah. Nah itu, nah di situ pas saya rasakan ada kembali, ada sekelebat bayangan hitam yang sempat menusuk, merasakan ke dada saya. Ya itu kayaknya masuk ke dada saya, yang saya putar ulang lagi video itu, dia sempat masuk ke dalam dada saya. Ya, sekelebatan gitu ya? Sekelebatan masuk, lalu tembus ke sini, belakang, samping ya, samping sini. Itu kelihatan itu, nanti Anda lihat aja sendiri di situ potongan video saya itu ada real kenyataan itu ada bayangan hitam. Share langsungnya itu berarti kan biasa aja ya, tapi dalam beberapa waktu rupanya ada terjadi fenomena gitu ya. Nah itu, dan selain dupa dikasih di situ, dan saya ditinggalkan dia sendirian itu luar biasa jauh ya dari luar ya. Teman-teman yang dari tim itu jauh dari jauh dari saya. Jadi saya ditinggalkan di situ dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Nah, kira-kira dia keluar, tim itu keluar tuh berapa 200 meter kah kira-kira atau 800 meter kan, karena kan masuk ke dalam ya? Iya, karena masuk ke dalam kan jauh, ke dalam kuburan itu di luar dia, mungkin 200 meteran lebih. Itu sekitar 200-300 meter. Jadi alat tripod itu ditinggal di situ. Tripod di situ ditanjakan pas masuk ke bawah tanah kuburan itu, yang ke dalam kuburannya saya tidur di situ. Oke teman-teman, tinggalin saya. Ya siap. Oke. Nah. Jadi saya ditinggalin teman-teman ya. Saya sendirian di sini. Tinggal Bang ya. HT mana tadi? HT-nya Mas apa HT? Sini. Enggak sini, enggak. Saya setelkan nanti. Setelkan aja lagu. Saya setelkan lagu ya. Tapi jangan ya, saya tidak mau lagu-lagu wali-waliullah apa yang suara kuntilanak apakah pokoknya. Yang menyeramkan ya. Yang menyeramkan. Link serunya jangan. Oh, jangan. Oke, siap. Saya tidak pakai lagu itu. Tinggal siap. Cek monitor ya. Ya, oke Bang ya. Oke, siap, tinggalkan ya. Iya. Biar ya tasku di situ. Oke, ini saya tinggalkan ya. Oke, kita tinggal Pak. Ayo Bang ya. Yuk, siap. Saya ditinggal ya teman-teman ya. Oke, saya sendirian di sini ya. Saya akan buktikan di sini, mudah-mudahan penampakan ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya baring ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini yang saya penasaran juga ini sebenarnya gini, kan kalau misalnya ditinggal tuh, masih tinggal gitu aja, pasti kan ada dikasih suara-suara supaya serem, memancing lah ya. Kemudian HT itu gunanya mungkin untuk kalau ini sudah selesai kan, Mas kan bisa ini apa? Maksudnya menghubungi lah untuk tim yang di luar yang 200 meter dari situ kan. Kalau misalnya ada apa-apa itu pengaruh nggak kira-kira ada apa maksudnya? Yang dikasih suara-suara pemancing itu memang apakah dia ada makhluk gaibnya nggak ke situ atau gimana? Nah begini ya, kemarin itu memang dikasih HT, itu HT untuk komunikasi juga untuk pulang ya, ibaratnya kalau saya sudah selesai saya akan panggil. Betul. Nah tapi di situ untuk HT ini untuk pemancing, bilangnya pemancing untuk musik-musik suara angker ya, suara kuntilanak lah, suara gamelan lah, apa pokoknya angker di suara-suara itu saya dikasih ya, bilang pemancing. Tapi sebenarnya bagi saya ya, walaupun itu suara-suara angker tidak ngefek, Ada pengaruh berarti ya? tidak pengaruh. Karena kan untuk sosok untuk menampakkan Itu sesuatu susah. gaib kan harus susah ya. Susah, siapa Ya bilang kan? gampang untuk menampakkan Karena kan saya suatu kadang makhluk kan atau jin apa yang orang kan kasat image-nya mata. wah ini ada penampakan itu. ya kan bisa diwujudkan. Saya selama ini eksplor tempat-tempat angker ya, susah untuk mendapatkan bilang itu wujud apapun bentuk langsung ada, itu susah. Saya bilang susah, banyak kan orang halusinasi, bahkan daun itu dibilang sering penampakan, bahkan yang blur-blur itu bilang ada di situ, yang dibilang mengatakan itu blur itu belum tentu juga itu jin ya, yang bilang itu jin atau makhluk gaib. Halu ya. Itu banyak halusinasi dari orang-orang yang ya maaf dalam artian orang yang pingin eksplor tuh, ini bilang ini itu ada penampakan. Nah ini susah, luar biasa susah untuk mencari makhluk gaib itu ibaratnya jodoh-jodohan ya kalau kita bilang Ya, gitu ya, segampang ya, itu, segampang itu walaupun tuh dikasih terasi sekalipun mau memancing apapun. Saya demi Allah saya selalu eksplor ke tempat angker mana-mana pun, bahkan Balikpapan ini saya sudah pernah ya tempat-tempat angker. Alhamdulillah selama ini saya juga jarang Artinya juga jarang bisa lihat menampakkan wujud secara dan real itu penampakan, ya. Karena penampakan itu memang Itu ada susah, sugesti juga. berarti. Sebenarnya ada sugesti juga ya. Penampakan itu ada sugesti juga. Kita sudah ketakutan pada diri, sugesti kita kemana-mana. Ini kayaknya ini ada. Nah itu akhirnya ada. Tapi orang tertentu juga ya, yang betul-betul takut, yang betul-betul tersugesti itu akan dinampakkan. Tapi kan ada juga tuh yang merasakan aja. Ya merasakan pasti merinding gitu kan. pasti. Kalau Kalau merinding penampakan memang susah ya. betul ya. Kalau merinding itu pasti ada jin. Namanya kita ke tempat-tempat angker, Pasti jin ada. itu ada. Masih ada. Tapi untuk menampakkan susah. Kalau palingan untuk sekelebat itu memang ada. Itu ada. Bahkan untuk kita merinding ya itu ada memang. Memang betul. Makhluk gaib itu bikin merinding kita sebenarnya. Makanya kita ke tempat-tempat angker tuh merinding itu ada. Jin itu ada di situ. Ada di sebelah kita. Tapi kita yang tidak kasat mata. Nah, kembali lagi tadi ke di ini nih ke tanah kuburan tadi. Nah, setelah dalam kuburan tuh kan sudah menemui fenomena yang ya mungkin ada keganjilan. Nah, Nah, itu kira-kira berapa jam bisa tim itu datang ke situ nemuin apakah sudah selesai apa enggak tuh gimana? Apa timnya datang langsung apa melalui Ya. komunikasi HT? Kalau itu kan saya dari jam 11 sampai jam 1 berarti artinya itu 2 jam ya? Itu 3 jam kan 2 jam. 11 dari Ya, jam 2 jam 1 setengah lah kurang saya. lebih lah ya. kurang lebih setengah. Setengah saya di situ. Akhirnya ya dari tim yang bilang sudah ya. Kalau saya ngikutin tim aja ya. Dia bilangnya sudah selesai ya, saya selesai. Padahal kalau saya mau ya sampai pagi pun saya mau di situ. Mau sampai subuh pun saya mau di situ. Ya. Ya, biar lebih Ya, dapatkan lagi lah. real lebih- kenyataan. Bukan settingan, ini bukan settingan. Ya silakan aja kalau yang memang teman-teman ada yang mau cari yang tanah kuburan. Saya sempat lihat Ya. videonya sih memang betul emang. Betul. Saya sempat lihat ada makhluk apa yang Sekelebat aku bayang bayang sekelebat hitam. yang bayang kayak hitam di situ Ya. memang sih ya. Ya intinya saya di Kurang situ juga. cuma ingat mati aja ya. Kenapa saya uji nyali di kuburan itu? Intinya saya ingat mati karena manusia akan mati juga, akan dikubur juga. Akan yang kita bawa itu kain kafan, Betul. tidak bawa harta apapun. Itu amal ibadah aja kita. Dan satu lagi, kenal nggak sama Allah Ta'ala? Pasti ditanya dalam kuburan itu, man rob buka, siapa Tuhanmu?
Itu dahulu, bukan amal ibadahmu dulu, bukan sholatmu, bukan. Ditanya itu man rabbuka, siapa Tuhanmu, kenal dengan Tuhanmu enggak? Itu yang ditanya dulu, baru amal ibadah semua ditanya. Itu karena saya pingin ibaratnya ya kita mentauhidkan diri hanya pada Allah, bukan karena jin kita minta bantuan. Karena apa? Dosa syirik, dosa besar ini menduakan Tuhan, apalagi minta bantuan jin, apalagi minta bantuan khodam-khodam, apalagi yang parah minta ke dukun. Mau minta segala sesuatu minta ke dukun. Bahkan yang terparahnya manusia, hati-hati ya, jangan sampai sakit hati lari ke tempat-tempat dukun untuk menyakitin orang, itu luar biasa dosanya ya. Jangan ya. Kita minta serahkan kepada Allah Ta'ala. Dia yang maha segala-galanya di sini. Rezeki apapun itu semua milik Allah. Sudah ada yang ngatur kita, tinggal kita aja mensyukurin hidup ini. Jadi kan berarti kita kan mendapat pengalaman ekspor ke tempat-tempat angker itu berarti kan ini kan sebenarnya kan juga menambah kekuatan diri kita sendiri ya kan, keimanan kita. Dan intinya saya di situ berani, ya kan? Explore bukan untuk mau cari ini saya tenang, enggak. Saya berdakwah di situ. Saya berdakwah yang hanya kita tekan kepada Allah, bukan kepada jin, syaitan, iblis apapun. Itu. Jangan sampai kita takut sama jin apapun. Ya wajar ya, ada manusia yang takut juga, wajar. Ya kita tinggal dari keimanan kita masing-masing lagi ya. Kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, insya Allah kita akan dijaga ya. Intinya begitu sih. Saya dalam pengalaman-pengalaman saya eksplor, saya cuma untuk berdakwah aja. Tempat angker dimanapun saya datangin. Iya. Saya semua eksplor. Ini intinya baru pertama kali di kuburan ya. Tidur di situ ya, yang dibongkar gitu ya. Bahkan saya kalau memang ada ya, ini ada ya, kalau memang ada lagi ya, saya mau kuburan itu kalau ada ya mau kayak tantangan ini ya, tantangan bagi saya ya. Saya siap ditanam sampai segini ya. Yang penting saya ada napas ya, napas leher saya dikubur, nggak apa-apa. Ini tantangan siapa tahu ada yang mau teman-teman dari teman-teman yang mau silakan, saya siap. Nyali lah maksudnya. Nyali saya untuk ditanam separuh segini ya. Yang penting saya bisa napas, itu aja. Mau ditutup segini pun tidak apa-apa, yang penting saya bisa napas ya. Tidak apa-apa mau kuburan dimanapun. Yang baru kah? Yang mau baru tidak apa-apa, lebih baik baru. Lebih bagus ya. Ya lebih baik bagus baru. Ya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada salah satu penonton mendengar tantangan, misalnya nanti dikubur kepalanya cuma kelihatan gitu ya, apakah nanti siap gitu? Ya, insya Allah saya siap. Ya, saya nanti siap, insya Allah. Dan teman-teman yang bisa memberikan penonton ya, silakan. Ya, untuk musik tantangan lah, misalnya ada penonton menanyakan itu ya, Pak, ya kan? Ya berarti kira-kira apa hikmah dan pesan-pesan untuk Mas Reza atau teman-teman kita yang ekspor ini ya? Buat teman-teman semuanya ya. Yang penting kita jangan takut pada diri ya. Itu, dan selakunya lagi kita harus berani. Apapun jin, apapun makhluk gaib, apapun itu, apalagi yang jin yang suka mengganggu, merusak manusia itu ya, intinya demi Allah saya tidak pernah akan takut ya. Mau sampai dimanapun ya. Yang saya takutkan cuma kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan diri satu tauhid. Kata yang luar biasa ya, kita ambil kesimpulan itu. La ilaha illallah. Itu tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Siapa? Kita minta jin bantuan jin, kodam apapun itu kita anggap Tuhan. Takutnya mentuhankan. Ya, itu aja pesan-pesan saya, jaga dari ini. Dan jangan sampai halusinasi tersugesti pada diri ya. Ketakutan pada diri. Itu aja. Ya, oke. Jadi terima kasih Mas Reza atas pengalamannya. Ya mungkin teman-teman juga nanti mungkin juga penasaran juga mau lihat videonya kan, nanti kita lihatkan aja ya kan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akhiri aja ya teman-teman. Mungkin nanti di dalam waktu kalau masih ada lagi acara ini kita akan bincang-bincang lagi di podcast kali ini ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Percaya adanya alam gaib, kita percaya, pasti itu percaya. Alam Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, baru. Sempat aja kelihatan. Iya. Hati-hati. Deh. Ini biar yang tasnya. Biar. Ayo.